Oke, teman-teman, selamat malam, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Waalaikumsalam. hari ini agenda kita belajar pengantar statistika bersama Kak Atif, ya, angkatan 2024 Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya perkenalkan nama aku Wildan dari Ilmu Administrasi Fiskal angkatan 2024. Hari ini aku bakal buka pembelajarannya. Semoga ilmu yang nanti diberikan sama Kak Atif bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa dirasakan nanti pas teman-teman udah mulai perkuliahan di semester 1. Jadi aku berharap teman-teman bisa manfaatin wadah yang udah kita siapkan, udah kami berikan kepada teman-teman. Jadi siapin alat tulisnya, keperluan-keperluannya, kalau bisa dicatat bareng-bareng terus ya semoga ini apa namanya teman-teman bisa rasakan lah nanti ke depannya gitu. Oke. Mungkin aku berikan ke Atif untuk pembelajarannya. Terima kasih teman-teman. Oke, thank you Wildan. Sudah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan kembali ya untuk ketemu. Kemarin juga beberapa mungkin ada yang ketemu juga di kelas-kelas sebelumnya. Mungkin yang belum kenal, yang baru bergabung, perkenalkan nama aku Atif Yahya dari Negara 24. Teman-teman ini mungkin rata-rata negara ya, karena Pengstat ini kan mata kuliah dari administrasi negara. Dan FYI aja salah satu yang mungkin tersulit karena satu-satunya matkul hitung-hitungan di negara, tapi walaupun satu-satunya, ini juga salah satu yang banyak yang ngulang satu. Terus yang kedua, setiap ulangan, setiap UTS dan setiap UAS itu salah satu yang dipusingin kita kita semua. Apalagi kalau misalnya menjelang UAS tuh yang udah paling akhir materinya. Mungkin untuk sebelum itu, aku mau coba share screen. Sudah terlihat full, teman-teman? Aman ya? Sudah terlihat ya? Atau belum? Sudah, Kak. Sudah aman, Sudah, Kak. Kak. Oke, sudah aman ya. Thank you. Oke, di pertemuan kali ini kita akan coba membahas dari dasar banget nih teman-teman, yaitu statistik. Mungkin dari teman-teman banyak yang sudah kenal statistik, ada yang belum juga. Tapi kadang-kadang teman-teman nyebutnya statistika. Nah, mungkin dari awal aku coba ulangi ya, bahwasanya yang benar tuh kita nyebutnya statistik. Statistika itu bukan sebutan resmi, kita nyebutnya statistik. Nah, statistik ini, pengantar statistik, mata kuliah di negara, itu untuk teman-teman persiapan juga. Ujiannya akan selalu esai, tidak ada pilihan ganda. Terus kemudian setiap semester itu ada 8 kali tes, kalau nggak salah. Iya, 8 kali tes. Jadi kuis satu, kuis 2, kuis 3, kuis 4. Oh, oke, sorry, 4 kali tes. Jadi nanti setiap 2 minggu itu kalian ada ulangan. Jadi 2 minggu pertama ulangan, 2 minggu kemudian ulangan, ulangan, ulangan gitu. Jadi ujiannya lebih banyak dibanding dengan matkul-matkul yang lain. Makanya memang ini harus dipersiapkan sangat baik dan aku coba untuk mulai dari paling mendasar karena ya tadi materinya lumayan banyak dan kalau teman-teman udah kelewat dari dasarnya, ngejarnya tuh nanti akan susah. Karena yang hari ini diajarin akan dipakai di pertemuan berikutnya, berikutnya, berikutnya. Pun untuk informasi juga teman-teman, pengantar statistik ini akan menjadi syarat teman-teman untuk masuk ke mata kuliah nanti di semester 2. Ada namanya statistik kelanjutan. Kalau pengantar statistik teman-teman itu ngulang atau misalnya tidak lanjut, nah itu teman-teman tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk masuk ke kelas statistik kelanjutan. Itu bakal ngaruhnya jauh banget tuh. Pertama, teman-teman di semester 2 nggak bisa ngambil statlan, dan harus ngulang pengstat. Yaitu pasti kelulusannya pun terundur gitu. Minimal lulusnya C dan eh, tips aku nanti ketika jalanin kelas karena kita kelasnya sama dosen. Kalau misalnya di niaga dan fiskal ada asdosnya ada asistensi, tapi kalau di pengstat ini nggak ada. Saran aku untuk nanti kalian selama sekolah dan selama kuliah nanti itu banyak-banyak bertanya dan aktif menjawab soal maju ke depan karena itu ada nilai plus juga teman-teman. Mungkin itu untuk awalan banget. Kita akan coba langsung masuk. Sebenarnya apa itu statistik? Mungkin aku mau coba ya.
brainstorming dulu dari teman-teman. Ada nggak yang udah punya pengetahuan sendiri terkait statistik? Boleh satu orang bisa raise hand on mic atau tulis di kolom chat juga nggak masalah. Apa itu statistik menurut teman-teman? Ada yang mau coba? Oke, belum ada yang mau coba ini? Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau belum ada yang mau nyoba, nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya lanjut, dipotong aja nggak apa-apa. Oke, kita akan coba brainstorm dari awal tentang apa itu statistik. Jadi kalau kita bicara tentang statistik, itu kita membahas tentang 5 hal, teman-teman. Yang pertama, statistik itu adalah ilmu mengumpulkan, ilmu menganalisis, ilmu menginterpretasi, dan ilmu menyajikan data. Jadi, kalau kalian melakukan pengumpulan, penganalisis, dan interpretasi serta datanya disajikan, kalian sedang melakukan statistik gitu. Kemudian, statistik ini adalah cabang dari matematika. Karena ada hitung-hitungan, ada operasi matematika di sana, jadi kita adalah ilmu terapan dari cabang matematika itu sendiri. Terus, statistik itu adalah studi yang menghasilkan angka dan fakta. Jadi, sudah pasti hasilnya yang keluar ya. Bukan eh, berdasarkan opini, bukan berdasarkan perasaan, tapi memang sudah exact angkanya. Ada angka, ada faktanya. Kemudian, informasi yang didapatkannya adalah hasil pengukuran dari sampel. Jadi statistik ini akan sangat berputar atau akan sangat berkaitan dengan sampel. Yang mana sampel ini akan digunakan untuk menganalisis sebuah data di poin nomor 5. Jadi ini kurang lebih dasar-dasarnya apa itu sampel, apa itu analisis dan sebagainya akan aku jelaskan lebih lanjut. Tapi ini yang mendasar terkait dengan statistik gitu. Sejauh ini aman ya. S- Sangat sederhana sebenarnya statistik. Cukup yang seperti ini, tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, mengapa? Pertanyaannya kan kita udah tahu nih statistik untuk ngumpulin data, analisis, jajin data, terus dia cabang matematika, studinya ada angka fakta dan sebagainya macamnya. Kenapa kita perlu statistik gitu? Kenapa kita perlu ilmu yang seperti ini, apalagi di administrasi negara gitu? Ya kan bahasnya negara nih, bahasnya kebijakan, bahasnya administrasi. Kenapa lo kita butuh statistik gitu? Nah, yang pertama teman-teman, kita perlu statistik yang untuk menyajikan dan mendeskripsikan informasi. Yang kedua, kita menarik kesimpulan dari populasi. Terus yang ketiga, kita meningkatkan proses kerja. Dan yang keempat, membuat prediksi yang dapat diandalkan. Dari empat tujuan atau fungsi dari statistik ini, kita akan coba eh, artikulasikan dalam konteks administrasi negara ya. Katakanlah kita mau bikin program nih. Program eh, apa ya, bantuan sosial gitu. Ketika kita mau bikin program bantuan sosial, maka pertanyaannya kan kita mau ngasih ke siapa nih teman-teman? Kita mau ngasih ke siapa, ke orang mana, berdasarkan apa kita ngasih. Nah, disitulah untuk menciptakan kebijakan atau program yang baik, kita perlu statistik. Supaya apa? Supaya program atau kebijakannya kita buat itu tepat sasaran. Terus kemudian ada datanya yang menjelaskan dan tidak asal-asalan. Gimana caranya? Yang pertama, kita cari datanya. Datanya kemudian disajikan, terus dipaparkan gitu kan, dihampar gitu datanya. Terus dari data yang udah banyak ini kita ambil. Oh, ternyata nih kesimpulannya daerah A udah maju keuangannya, udah ekonominya berkembang, tapi daerah B belum. Maka nanti arah orang yang akan kita terapkan, bansos ini, kita berikan ke daerah B. Itu juga meningkatkan proses kerja. Tadinya kita mungkin harus, wah harus lempar ke A, harus lempar ke B. Tapi ternyata setelah kita dapat informasi, akhirnya hanya perlu ke B, nggak perlu ke kota yang A. Gitu kan hasilnya meningkatkan proses sekaligus efisiensi itu. Kita nggak perlu banyak kerja. Dan yang terakhir, dengan statistik ini kita juga bisa memprediksi loh teman-teman. Misalnya tadi, kita kalau ngasih bansos sebesar 200 triliun ke kota B dalam 50 tahun atau beberapa tahun ke depan gitu misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kira-kira ekonominya seperti apa kalau kita kasih 200 triliun, 200 miliar pada hari ini gitu. Itu akan bisa kita ketahui dengan menggunakan statistik gitu teman-teman. Nah,
ini contoh-contoh penggunaan dari statistik. Nih ya, kalau kalian lihat ada grafik tren harga beras tahun 2003 sampai 2024 nih. Ini salah satu bentuk penggunaan statistik. Salah satu medianya juga untuk menggambarkan statistik yaitu lewat grafik-grafik seperti ini. Terus kemudian ini juga untuk profil kemiskinan ya. Presentase penduduk miskin ada berapa, kurvanya gini gitu kan. Ini salah satu contoh-contoh penggunaan dari statistik. Nah, selanjutnya, tadi aku udah sering banget nulis dan juga ngomong terkait informasi, terus kemudian data. Nah, kita akan mengetahui keterhubungan dari statistik dengan sebutan tadi, data, informasi, dan statistik. Teman-teman, data itu kalau misalnya kita mau jabarkan adalah fakta atau angka-angka yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Misalnya, di dalam sebuah kelas ada 40 orang, itu adalah data. Data itu adalah sekumpulan fakta atau angka-angka. Kalau misalnya dibilang aktif ini apa? Aktif ini sebenarnya bukan data kalau misalnya dalam suatu kelas. Aktif itu disebutnya datum. Sekumpulan orang yang ada dalam kelas itu baru disebut data. Gitu. Jadi kalau cuma satu sebutnya datum, kalau misalnya banyak baru disebutnya data. Nah, apa kemudian yang kita sebut sebagai informasi? Informasi itu adalah data yang telah direkam, diklasifikasikan, diorganisir, dan juga dihubungkan atau ya intinya memiliki sebuah makna gitu. Contoh, di dalam kelas gitu tadi ya, ada Atif, ada Wildan, ada Imam, ada Aurelia, ada Kania misalnya seperti itu. Nah, itu kan baru data nih teman-teman. Tapi belum ada informasinya gitu. Informasi itu baru kita bisa simpulkan setelah datanya udah dikumpulin. Oh, ini nama-namanya. Oh, ini kelaminnya. Oh, ini tinggi badannya. Sehingga kita punya informasi bahwasanya di kelas itu aktif, tingginya sekian, aktif badannya sekian. Oh, aktif kelaminnya laki-laki gitu. Nah, barulah kemudian kita masuk ke statistik. Statistik ngapain? Statistik ini jenis informasi yang diperoleh melalui operasi matematis pada data numerik yang bertujuan memberikan info yang berguna melalui angka-angka. Jadi, dari informasi yang kita dapat tadi misalnya, tinggi orang di kelas A, Atif 168, Wildan 169, Imam 171, Aurel 172, Kania 173. Statistik ini akan menghasilkan informasi-informasi baru. Contoh, median dari kelas A adalah 169 gitu. Rata-rata tingginya adalah 170. Terus modusnya adalah 168. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu yang kita sebut sebagai statistik. Gitu. Sejauh ini aman atau ada yang masih bingung, ketukar-tukar, teman-teman? Insya Allah aman, Aman, Kak. Kak. Aman ya? Aman, Kak. Oke, bagus. Kalau gitu kita coba lanjut. Nanti kalau kecepatan atau misalnya kelibet-libet, bilang aja teman-teman ya. Oke. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Data ya, ada 20 kilo, 25 kilo gitu kan. Ada 28, 30. Informasinya adalah ada 5 orang yang punya berat dari 20 sampai 25. Ada 15 orang yang berat badannya 26 sampai 30. Statistiknya adalah, nah, meannya, rata-ratanya 22,5. Mediannya 28. Jadi, ini keterhubungan antara data, informasi, dan juga statistik. Gitu. Lanjut. Nah, di dalam statistik ini kita akan menemukan dua hal nih, teman-teman. Ada yang namanya konsep dan ada yang namanya variabel. Kalau konsep, itu kita bisa pahami sebagai ide umum. Gitu. Ide umum dari suatu proses yang telah kita kasih nama. Sedangkan variabel itu adalah konsep yang bervariasi. Variasi-variasi atau perbedaan-perbedaan atau contoh-contoh dari konsep itu kita sebut sebagai variabel. Jadi ide umumnya adalah konsep, konsep yang bervariasi adalah variabel. Contohnya apa? Nih, di bawah sini gender dan pendidikan itu termasuk konsep. Variabelnya apa? Jenis gender dan tingkat pendidikan. Jadi variabel jenis gender misalnya ada laki-laki, ada perempuan atau yang lainnya gitu ya. Tingkat pendidikan ada yang TK, SMP, SMA, itu variabel. Tapi untuk menyebut keseluruhannya, kita akan lihat itu sebagai gender dan itu akan dilihat sebagai pendidikan. Jadi itu ini perbedaannya.
Makanya nanti ketika lihat tabel, kita akan sangat mudah menemukan yang mana yang variabel, yang mana yang konsep. Itu. Selanjutnya, kita akan melihat lagi populasi dan juga sampel. Tadi udah beberapa kali disebut di sini, sorry, yang ini ada sampel, ada populasi. Nah, apa sih sebenarnya populasi dan juga sampel? Mungkin aku mau minta tolong satu teman-teman. Ada yang bisa nggak ya nebak dari dua foto ini, yang mana yang populasi, yang mana yang sampel? Ada yang mau nyoba nggak? Mungkin siapa tahu udah ada yang paham nih. Yang kanan atau yang kiri yang sampel, terus yang populasi yang mana? Ada yang mau nyoba nggak satu orang aja? Kak, kalau populasi itu yang banyak orang yang ada keseluruhan objek, karena biasanya itu jadi perhatian dalam penelitian yang di kiri. Terus kalau sampel itu sebagian kecil dari populasi, jadi dia yang mewakilin dari sampel. Jadi dia sampel itu adalah perwakilan dari populasi, jadi yang sebelah kanan. Oke, siap. Pinter nih Raisa. Betul, betul banget yang tadi udah sampaikan Raisa. Thank you ya, udah menjawab. Jadi benar, populasi itu keseluruhannya nih teman-teman. Tadi kata Raisa keseluruhannya yang akan dijadikan objek. Betul. Ini kita bicara penelitian pun juga akan seperti itu. Kita bicara tentang keseluruhan. Kalau misalnya kita bicara dalam kota, berarti seluruh orang yang ada di kota itu ada populasi. Terus tadi kata Raisa juga populasi, sampel itu adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk diukur. Benar, berarti misalnya dari satu kota, kita ngambil sekian dari RT 1, sekian dari RT 2, dan lain sebagainya macamnya. Tidak kita tes semua, itu sampel, sebagian dari populasi. Nah, benar banget tadi Reza, terima kasih. Nah, ini dia ya. Populasi adalah seluruh elemen yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian elemen yang menjadi perwakilan dari populasi. Nah, di mana statistik ini bermain? Statistik ini akan berputar untuk menggunakan sampel dengan tujuan untuk menyimpulkan populasi. Jadi, kalau kita nanti akan beranjak ke materi-materi selanjutnya hingga statlan ya, apalagi hingga prakteknya, nggak mungkin dong kita kalau mau nemuin data atau informasi tentang Kabupaten Bogor misalnya atau Kota Bogor, kita akan sangat sulit untuk ngedata satu-satu tuh. Kita akan sangat sulit mencari sebenarnya yang di Kota Bogor ini orang-orang yang penghasilannya rendah itu di daerah mana ya? Kita kan sulit karena harus dicek satu-satu ya kan. Apalagi orang Indonesia banyak banget sampai ratusan juta gitu. Nah, makanya kita akan menggunakan sampel ya. Kita tarik sampelnya sedikit. Nah, dengan sampel-sampel yang ada, kita akan tentukan apakah itu sudah mewakilkan ya. Baru kemudian dari yang sudah mewakilkan ini, kita cari informasinya dan kita anggap sebagai itu yang mewakili keseluruhannya. Makanya ini penerapannya apa teman-teman? Biasanya ini kalau misalnya teman-teman lagi pemilu, ada survei gitu kan. Elektabilitas Pak Anu, elektabilitas Pak Anu. Itu kan kita nggak ditanya tuh mau pilih siapa kan, tapi itu dia menggunakan sampel. Dari daerah-daerah dia tarik, terus dia simpulin, oh iya ternyata kayaknya masyarakat akan memilih Bapak ini dengan 60%, Bapak yang lainnya 50%, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi kita menggunakan sampel untuk menyimpulkan populasi. Nah, jenis-jenis statistik, teman-teman, ada dua. Tadi yang Raisa sampaikan, kan sampel ini ditarik nih, Kak. Terus nanti teliti lebih lanjut untuk menyimpulkan populasi. Nah, dengan statistik ini kita akan ada dua versi, teman-teman. Ada yang namanya deskriptif, dan ada yang namanya inferensial. Deskriptif itu artinya kita menjelaskan kelompok berdasarkan data dari kelompok itu. Inferensial di eh, pihak yang lain adalah menyimpulkan populasi dari data sampel. Jadi kalau contohnya tadi Reza sampaikan itu bentuknya ke inferensial. Kita narik sedikit, udah dapat sedikit, kita buat simpulkan semuanya. Dan deskriptif itu kita dikasih data untuk 10 orang misalnya. Nah, kita hanya menyimpulkan yang terjadi di 10 orang itu aja. Kita tidak menyimpulkan apa yang terjadi ke semua. Contoh tadi di kelas ya, yang ada 40 orang sekelas gitu ya. Yang diambil hanya ya Atif, Wildan, Aulia, Imam, sama Naila misalnya. Hanya 5 dari 40 gitu. Nah, itu kalau deskriptif, kita hanya mencari kesimpulan dari 5 orang ini aja. Sedangkan kalau inferensial dari 5 orang ini kita gunakan untuk menyimpulkan satu kelas gitu. Itu perbedaannya. Nah, tadi jenis-jenis statistik.
Nah, kita akan melihat juga jenis-jenis data nih teman-teman. Data, kalau teman-teman tahu, itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya eh, kualitatif ya, atau kategorikal nyebutnya, ada yang numerikal atau kuantitatif gitu. Ini sering banget kita temuin, apalagi kalau teman-teman di SMA-nya udah pernah ada proyek karya ilmiah, pasti akan ketemu yang seperti ini. Nanti metode penelitiannya mau kualitatif atau kuantitatif. Sama kok seperti pengetahuan teman-teman sebelumnya. Kalau misalnya kualitatif itu tidak berfokus pada angka-angka, sedangkan kuantitatif ya berfokus pada angka-angka. Nah, tapi di sini kita akan pelajari lebih lanjut. Kalau misalnya kualitatif itu akan dibagi menjadi dua. Terutama ini kalau misalnya bicara teman-teman ngirim survei. Dalam kualitatif itu ada dua tipe informasinya, ada yang open-ended dan ada yang close-ended. Open-ended itu kalau misalnya teman-teman di dalam survei ini, kemarin mungkin udah pernah ngisi ya, market research broker advice misalnya. Akan ditanya, apa saran kamu untuk kegiatan ini? Atau menurut kamu bagaimana pelaksanaan proker yang baik gitu. Yang mana isian kamu sangat bebas. Itu termasuk open-ended gitu. Ada juga yang close-ended. Close-ended itu artinya dibatasi pilihannya, gitu kan? Ini contoh, apakah kamu sekarang punya saham gitu? Pilihannya ya atau tidak gitu. Atau misalnya kamu apa yang kamu rasakan gitu kan untuk selama berkuliah di VUI, senang, tidak senang, dan lain sebagainya macamnya. Bagaimana pendapat kamu terkait pelaksanaan pemerintahan gitu? Baik, tidak baik, kurang baik gitu kan? Nah, itu termasuk close-ended karena pilihannya dibatasi oleh peneliti. Kita masuk ke numerikal atau kuantitatif, itu ada dua. Yang pertama ada discrete, yang kedua ada continuous. Discrete itu bisa kalian pahami sebagai sesuatu yang tidak bisa dibagi atau sudah bulat atau sudah konkret gitu. Contoh, berapa banyak majalah yang kamu sudah baca? Biasanya langsung orang jawab, wah aku sudah baca 5, wah aku sudah baca 10. Nah, ada nggak orang tiba-tiba baca, oh aku pernah baca 3/4 majalah gitu. Atau misalnya kamu punya tangan berapa gitu kan, oh aku punya 2,5 tangan gitu. Atau apalagi ya yang diskret tuh, oh ya kamu punya mobil berapa, aku punya 2 mobil, apa ada orang pernah ngomong 2,5 mobil gitu. Nah, jadi sesuatu yang sifatnya sangat bulat dan sudah apa ya, bulat, sudah konkret gitu ya, tidak bisa dipecah lagi, tidak bisa dipotong-potong atau tidak berada dalam strata tertentu, itu kita sebut sebagai diskret. 1 orang, 2 orang, 3 orang ya, nggak ada setengah orang. Nah, beda dengan continue. Continue itu justru yang bisa sampai ada koma-komanya pun bisa. Kayak contoh tinggi, aku tingginya 107,5, 107,6 dan seterusnya dan seterusnya. Berat badan 25 kilo, 20,5 kilo gitu ya, 21,5 kilo. Itu untuk continue. Jadi akan ada komanya dan nilainya tidak bulat. Walaupun memang tinggi ada yang 21 cm bulat gitu ya. Tapi pada hakikatnya kan dia 21,00 gitu. Jadi itu ada dua jenis data kuantitatif juga. Empat ini teman-teman perlu sangat diperhatikan ya, karena nanti ini akan juga dipercabang lagi di materi-materi berikutnya. Nah, setelah kita tahu tadi udah ada jenis statistik dan jenis data, kita akan mencoba untuk mengetahui skala pengukuran, teman-teman, dalam Pengstat atau pengantar statistik. Kita akan mengenal ada 4, teman-teman. Yang pertama ada nominal, yang kedua ada ordinal, yang ketiga ada interval, dan yang terakhir ada rasio. Nominal apa yang dimaksud? Kalau di sini kita teman-teman boleh lihat di layar, itu ciri-cirinya adalah klasifikasi. Contohnya apa? Jenis pekerjaan, dokter, perawat, pilot, guru, gitu ya. Ordinal itu satu tingkat atasnya, itu bicara tentang urutan atau ranking yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, yang awal atau yang akhir. Contoh jabatan. Presiden paling tinggi, di bawahnya ada menteri, di bawahnya ada pejabat eselon 1, 2, 3, 4, seterusnya. Kepuasan, sangat puas, puas, cukup, tidak puas, sangat tidak puas gitu ya.
tinggi, pendek, rendah itu ya contohnya. Ada yang namanya interval, jarak gitu. Ada jaraknya, interval kan ada interval 0 sampai 100. Contohnya apa? Suhu atau kalender tanggal 1, tanggal 2 gitu ya. Dan ada yang terakhir rasio, dengan tandanya adalah ada nol mutlak. Ini rasio ini seperti yang kita kenal dalam semua angka ya. Ada yang bisa dihitung beratnya atau pendapatannya, contohnya seperti itu. Berat badan itu rasio, tinggi badan itu rasio. Nah, ini contohnya teman-teman, ketika di sini kan gambarnya agak nanggak ke atas gitu ya. Itu sebenarnya ada maknanya. Jadi kalau misalnya nominal, ciri-cirinya apakah dia mengkategorikan? Iya, gitu. Begitupun juga dengan ordinal, interval, dan juga rasio. Mereka semua mengkategorikan. Tapi bedanya nominal ini tidak menunjukkan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Ya kan? Apakah pilot lebih besar daripada dokter? Enggak ya. Terus dia juga tidak menunjukkan jarak gitu. Apakah eh, pilot ini 20 kilo dari dokter? Enggak ya. Gitu. Terus dia juga tidak menunjukkan adanya nol absolut. Juga tidak bisa dilakukan operasi ini nih, gitu. Apakah pilot 2 kalinya dokter? Nggak bisa, gitu. Jadi hanya mengkategorikan saja. Kalau ordinal, dia bisa nih. Oh, dokter, bukan dokter, sorry. Ordinal, anak TK itu lebih muda daripada anak SD, gitu misalnya. Ilmunya anak kuliah lebih banyak dari ilmunya anak SMA, gitu. Dia bisa merankingkan. Interval, dia membicarakan tentang jarak, gitu. Jarak, misalnya, suhu 0 derajat sampai 200 derajat gitu ya. Tanggal 1 sampai tanggal 25 gitu. Dia menentukan jarak. Dan rasio dia bisa semuanya gitu. Dia bisa mengkategorisikan, menentukan besar kecil, ada jaraknya, tapi bedanya dia bisa dioperasikan. Nah, teman-teman, yang dimaksud dengan absolute zero apa ya? Nol absolut gitu ya. Nol mutlak itu apa ya? Jadi gini teman-teman. Kalau misalnya kita ambil contoh eh interval ya, suhu misalnya. 0 Celsius, 100 Celsius, dan minus 100 Celsius kan beda. 0 Celsius itu artinya apa? Sudah beku kan, titik beku. Sedangkan 100 itu titik mendidih. Nah, apakah 0 Celsius dengan 0 Fahrenheit itu beda? Enggak, gitu. Mereka, sorry. Apakah 0 Celsius sama 0 Fahrenheit itu beda? Beda, gitu. Nah, mereka ini tidak menyatukan bahwasanya 0 Celsius sama dengan tidak ada suhu. Ataupun 0 Fahrenheit sama dengan tidak ada suhu. Mereka ini 0 itu menyatakan sesuatu, gitu. Beda dengan rasio. Misalnya rasio kita tadi contohnya adalah berat badan. Apakah 0 kilogram itu menyatakan sesuatu? Enggak, berarti dia nggak punya berat badan. Sedangkan 0 Celsius ada maknanya, ada suhu gitu maksudnya, titik beku gitu. Itu yang dimaksud dengan absolute zero. Itu juga yang menyebabkan bahwa si suhu ini tidak bisa dikalikan gitu. Apakah eh, 5 derajat adalah 0 derajat dikali 5? Enggak, gitu kan. 0 derajat dikali 5 ya dingin beku aja terus gitu. Sedangkan kalau misalnya rasio, apakah 20 kilo adalah 5 kilo dikali 4? Iya, benar gitu. Karena dia punya sifat absolut nol tadi. 0 kilogram dan 0 senti dan 0 apapun itu sama. Tidak ada artinya gitu. Jadi ini salah satu pendukung juga kalau misalnya yang di atas nih dia bisa membuka kategorisasi itu bisa membuka sama dengan atau tidak sama dengan. Ranking itu bisa membuka lebih besar dan lebih kecil. Jarak itu bisa membuka tambah dan kurang. Dan yang terakhir absolut atau non mutlak itu bisa membuka pembagian dan perkalian. Itu untuk tingkat atau skala pengukurannya teman-teman. Nah, ini mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nominal mengkelompokkan data ke dalam kategori tanpa urutan yang logis. Contohnya 1 ayam, 2 bebek, 5 angsa ya. Hanya menunjukkan perbedaan kategori, tidak bisa dibandingkan besar kecilnya, dan tidak memiliki nilai numerik gitu. Jarang sekali nominal itu langsung nyebutin ya, karena nanti kalau di tabel biasanya itu yang dijadikan patokan. Ayam, bebek, angsa disebutin dalam satu tabel. Ordinal mengelompokkan sekaligus atau mengurutkan data berdasarkan tingkat atau ranking. Ada urutannya dari rendah ke tinggi. Jaraknya tidak pasti tapi. Ya kan, orang puas ke orang yang tidak puas jaraknya berapa? Nggak ada. Makanya dia sebutnya ordinal.
Contoh kuliah, SMA, SMP, presiden, menteri, sangat puas, puas, tidak puas, gitu ya. Interval memiliki urutan dan jarak antar nilai yang sama, tapi nol bersifat relatif. Kayak yang tadi aku bilang, bisa untuk menghitung selisih, tapi tidak bisa membandingkan, nggak bisa dikalikan, dan nolnya bukan berarti ketiadaan. Gitu. Rasio memiliki semua karakteristik dari skala sebelumnya, tapi dia punya nol absolut. Artinya kalau nol itu benar-benar tidak ada. Operasi matematika apapun itu bisa kita pakai untuk menghitung rasio. Contoh uang 5 juta, berat badan 50 kilo, usia 50 tahun, itu termasuk rasio. Oke itu, sampai sejauh ini ada yang mau bertanya atau masih bisa ngikutin atau udah aman justru? Kak Latif, aku izin nanya, boleh Boleh, minta boleh. diulang lagi nggak Kak penjelasan mengenai absolute zero itu? Terima kasih. Absolute zero ya. Oke. Absolute zero. Sip. Apa itu nol absolut ya? Gini teman-teman, kita ambil apa ya yang enak menjelasinnya. Nah ini nih, coba ya. Ketika teman-teman punya 5 juta dan teman-teman punya 1 juta, berarti 1 juta itu kan adalah seperlima dari 5 juta gitu kan. Maksudnya kalau 1 juta ini dikali 5 hasilnya 5 juta. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau mereka berdua di nol kan ketemu nih sama gitu. Teman-teman usianya 50 tahun dan ada yang usianya 100 tahun gitu. Usia teman-teman adalah setengahnya dari yang 100 tahun gitu. Nah, nol mutlak itu menyatakan bahwasannya kalau misalnya ada di tahap rasio, kalau jumlahnya nol, semuanya sama gitu. Orang yang usianya 0 tahun itu sama semua. Startnya dari zero semua. AFZ start from zero, semuanya dari nol gitu. Jadi tahun itu kan dimulai dari nol gitu. Berat badan dimulai dari nol. Uang juga dimulai dari nol. Jadi nggak ada yang minus, nggak dimulai dari minus. Sedangkan suhu contohnya bisa tuh dimulai dari minus. Minus 100, minus 25. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwasannya itu eh, mutlak nolnya gitu. Bahkan nolnya sendiri dia punya makna gitu. Kalau suhu ya, maknanya dia 20 derajat berarti agak lumayan dingin ya. 0 derajat beku, minus 100 malah beku banget. Sedangkan 100 panas gitu. Tapi beda juga suhu nih. Antara 0 derajat Celcius sama 0 derajat Fahrenheit dia duduknya tidak sama gitu. Sama-sama tidak melambangkan kenolan gitu, ketidakadaan gitu. 0 derajat Celcius itu dingin banget, 0 derajat Kelvin nggak ada yang terjadi, baru nol gitu. Gitu. Jadi sangat berbeda mereka. Jadi makanya kita tidak bisa mengkalikan atau membagikan karena mereka benar-benar tidak punya titik awal dari kuantitasnya gitu. Sudah terjawab belum Jo? Atau masih ngambang nih? Sudah terjawab Kak Latif, terima Terjawab kasih. ya? Oke, thank you. Nah, itu ya teman-teman untuk nol mutlak atau absolute zero. Makanya nama programnya administration from zero gitu. Supaya teman-teman startnya juga dari awal, mau yang lebih tinggi atau yang lebih rendah bisa dikalikan. Gitu. Nyambung aja lagi. Nah, itu teman-teman sejauh ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ditanyain aja. Ini kita sekarang eh, lumayan cepat ya. Kita langsung latihan soal nih teman-teman. Itu. Jadi, aku akan punya satu soal di sini. Nah, ini kita akan temui sering banget nanti di dalam statistik. Oh ini salah ya, harusnya statistik aja, nggak pakai A. Dalam klasifikasi statistik kita akan sering banget ketemu tabel seperti ini. Beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui adalah ketika menulis tabel, syaratnya, ini kurang lengkap ya, syaratnya satu, ini boleh teman-teman catat ketika menulis tabel, harus ada judulnya. Ini benar judulnya, tabel satu jumlah rumah tangga berdasarkan status sosial ekonomi di kota Konoha. Benar, judulnya seperti ini. Terus kemudian masuk ke tabelnya, biasanya di atas ini atau ke samping ya itu baru variabel-variabel. Terus biasanya harusnya di sini ada total lagi, cuman tergantung keputusan. Nah, tapi jangan lupa
harus menyertakan sumber. Di sini harusnya naruh sumber. Contoh ya, tadi ada sumbernya. Di contohnya aku kan tadi naruh gambar ya. Nih, harus ada sumber. Apapun itu harus naruh sumber di bawahnya. Itu untuk setiap soal atau setiap jawaban yang kalian ingin tulis dari sebuah table itu harus ada sumber dan harus ada judulnya di atas. Nah, di sini kita sudah dapat tabelnya, teman-teman. Kecamatan, ada Kecamatan Arjuna, Dewi, Satria, Garuda. Terus kemudian di sini ada sangat miskin, jumlahnya segini, 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 miskin segini, menengah segini, kaya segini, dan totalnya segini. Pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, termasuk ke dalam klasifikasi statistik apa data ini? Nah, jelaskan alasanmu. Teman-teman, ada yang mau coba nggak jawab? Kira-kira ini termasuk ke dalam jenis statistik apa nih? Dari yang ini nih. Tuh, dari tabel yang ini. Ada yang mau coba jawab? Atau di chat aja nggak masalah. Ayo, jenis statistik kan tadi ada dua nih, teman-teman. Jenis statistik. Nih, ada dua. Kira-kira dia deskriptif atau inferensial? Kalau soalnya seperti ini. Ada yang mau jawab? Deskriptif atau inferensial? Menurut saya deskriptif, Kak. Deskriptif, oke. Ada yang mau jawab berbeda atau sama semua nih schedule? Sama ya, deskriptif. Ada yang kayak berpendapat, oh harusnya inferensial kak gitu. Gimana Rarat? Sama seperti Jo atau beda nih? Oke, tadi kata Jo ini adalah deskriptif. Oke, kita keep dulu jawabannya, nanti habis ini kita cek jawabannya benar atau enggak. Terus kemudian sebutkan nama variabel pada tabel, skala pengukuran tiap variabel, jenis variabel, dan jenis data. Ini ada yang mau coba jawab? Langsung dijawab kayak nama variabelnya ini, skala pengukurannya ini, jenis variabelnya ini, jenis datanya ini. Ada yang mau coba jawab lengkap? Oke, karena belum ada yang nyoba, nggak apa-apa. Ini kita akan coba langsung analisis ya dengan kunci jawaban berikutnya. Jadi, BEM gitu. Nah, ini dia jawabannya. Klasifikasinya benar, jawabannya Jo. Data pada tabel yang ini itu adalah statistik deskriptif. Karena apa? Jawabannya alasannya satu, menyajikannya data secara langsung dari populasi itu sampel. Yang kedua, mendeskripsikan kondisi berdasarkan status ekonomi ya, itu konteksnya. Dan yang ketiga, tidak digunakan untuk generalisasi populasi lain gitu. Jadi kita hanya membahas ya udah di kota Konoha aja nih gitu, di kecamatan-kecamatannya aja gitu. Kita nggak membahas bahwasanya data dari kota Konoha ini untuk menyimpulkan di provinsi anu gitu. Nggak ada. Kita hanya membahas kota Konoha aja. Nah, untuk nama variabelnya, tadi kita akan menentukan nih, yang mana sih yang variabel teman-teman? Nah, kecamatan. Nah, jadi sebenarnya ini variabel semua nih teman-teman. Kecamatan, sangat miskin, miskin, menengah itu variabel. Terus sebenarnya ini akan lebih tepat kalau di atasnya ditulis kecamatan, tingkat apa ya maksudnya? Tingkat status sosial ekonomi tulisnya di atasnya. Kecamatan, status sosial ekonomi, dan jumlah. Ini tiga hal ini adalah namanya variabel. Gitu, nama variabel gitu ya. Terus kemudian skala pengukuran tiap variabel. Kecamatan, skala pengukurannya apa nih? Dia hanya nama doang, Arjuna, Dewi, Satria, Garuda. Berarti dia termasuk apa nih? Ini ya, dia termasuk nominal. Karena cuman nama aja gitu. Arjuna tidak lebih dari Dewi, Dewi tidak lebih dari Satria, dia hanya mengkelompokkan aja bahwasanya si Arjuna sekian. Gitu. Terus sangat miskin, miskin, menengah, dan kaya. Status sosial nih berarti di sini. Status sosial ini berarti variabel apa skalanya? Skala ordinal gitu.
Karena ada tingkatannya, ada sangat miskin, ada menengah, ada kaya. Itu tingkatan-tingkatan ini yang menjadikan dia ordinal, gitu. Kak, tapi di sini kan ada angka nih, gitu ya. Bukannya dia jadinya bukan ordinal. Nah, yang dilihat tuh yang ininya teman-teman, bagian variabelnya, gitu. Terus bagian jumlah, jumlah ini apa nih jenis variabelnya? Karena cuma angka seperti ini ke bawah, berarti dia masuknya ke rasio, gitu. Jenis variabelnya kita cek. Kecamatan nih ke bawah. Variabelnya apa? Di sini kualitatif ya teman-teman karena nggak ada angka. Sedangkan yang ke sini status sosial untuk ininya ya, untuk kelompoknya itu juga kualitatif. Tapi untuk isi dari setiap kelompoknya itu kuantitatif. Nih, ada angkanya, kuantitatif semua. Lalu kalau tanya variabel status sosial itu kuantitatif atau kualitatif? Kalian jawabnya kualitatif. Isi dari setiap status sosialnya baru yang kuantitatif. Nah, untuk jumlah pasti dia kuantitatif gitu ya. Nah, selanjutnya nih data, jenis data. Ini discrete atau continue? Karena di sini bicara jumlah rumah tangga, gitu ya. Konteksnya adalah jumlah rumah tangga, berarti kita bicara hal-hal yang discrete. Karena menghitung hasil jumlah keluarga, tidak ada pecahannya. Tidak ada kan 2.700,5 keluarga, nggak ada. Jadi tidak ada pecahan rumah tangga. Kan dia sifatnya diskret. Kalau kontinu apa? Berarti kalau kontinu itu misalnya ini rata-rata tinggi badan misalnya, baru bisa. Itu kita sebut kontinu. Gitu. Dan ini merupakan pembahasan terakhir ya, slide yang terakhir. Sejauh ini dari materi yang disampaikan, teman-teman ada pertanyaan? Kak, aku boleh nanya nggak? Boleh, boleh banget. Kurotwa ini. Silakan, Ya, silakan. itu kan katanya variabelnya ada 3 ya, kecamatan, status sosial ekonomi, sama jumlah rumah tangga. Iya. Kenapa jumlah rumah tangga itu dibikin kayak variabel baru, bukannya jumlah rumah tangga, kenapa nggak masuk ke jadi satu sama status sosial ekonominya gitu, Kak? Oke. Oke, thank you, thank you. Thank you, Kurotwa ini. Kenapa ini dibikin sendiri gitu teman-teman gitu. Sebenarnya kita mengacu pada tabel. Yang disebut sebagai variabel itu bukan ininya nih, bukan angkanya gitu. Tapi sebenarnya judul-judulnya nih yang disebut variabel gitu. Ya, seperti yang tadi aku bilang di awal, ada yang namanya konsep, ada yang namanya variabel. Variabel itu jenis gender, tingkat pendidikan. Jadi kita bicara tentang judul-judulnya nih teman-teman. Kalau keseluruhannya, yaitu kita sebut sebagai konsep gitu. Ini kita sebut sebagai konsep isi-isinya. Tapi variabel itu yang ini. Kecamatan, ada Arjuna, ada Dewi, ini variabel. Ini seharusnya dia tambahin lagi status sosial di atas. Itu variabel berisi sangat miskin, miskin, menengah, kaya. Nah, jumlah ini akan terpisah sendiri karena apa? Karena dia juga menyatakan satu hal tertentu gitu, total gitu. Total dari ini gitu. Nah, makanya dia perlu dibuat sebagai variabel sendiri. Nanti kalau misalnya di dalam tabel ada lagi selisih misalnya di sini selisih bisa di tandanya bisa D, maka si D ini juga disebut sebagai variabel gitu. Jadi segala variasi dari ini disebut variabel. Kalau misalnya isiannya mungkin yang kamu maksud kenapa nggak dimasukin sini aja kan udah juga masuknya di sini misal di sini kita taruh jumlah ya di totalnya ke bawah pun ini pun ke kanan juga termasuk variabel itu. Sudah terjawab Purwoto ini? Iya, udah Kak, makasih Jawab banyak. ya. Oke, alhamdulillah. Sip, thank you ya sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau dikonfirmasi? Kak, mau nanya, Oke, silakan. Syafa. Boleh, boleh. buat jenis data yang discrete atau kontinu itu bisa diulang nggak Kak penjelasannya? Oke, boleh, boleh banget. Thank you, Syafa. Ya, terima kasih Kak. Eh, siap. Untuk discrete, itu simpelnya ini ya, untuk dihafal.
adalah data-data yang tidak punya pecahan, yang tidak bisa dibagi, yang sudah mentok, sudah bulat gitu. Contoh, ada orang gitu, satu orang, dua orang, tiga orang, gitu ya. Orang itu kan tidak bisa dibelah-belah gitu. Setengah orang tuh apa nggak ada gitu. Jadi hanya bulat, tidak punya pecahan. Sama halnya buku, satu buku, dua buku, nggak ada satu setengah buku, tidak ada. Karena dia tidak bisa dibagi lagi dan tidak punya pecahan. Begitupun dengan mobil, begitupun dengan rumah, gitu ya. Itu yang disebut diskret. Penulisannya sebenarnya yang bakunya diskret ya, pakai E. Cuman banyak orang makainya diskret juga nggak masalah. Terus ada yang kedua yaitu kontinu, yaitu jenis data yang sebenarnya range-nya itu sangat luas, tapi hanya kita simplifikasi, kita persimpel. Maksudnya gimana? Contoh, tinggi 170 cm. Itu kan sebenarnya bukan 170, tapi 170, koma sekian, misalnya koma 5, koma 6, koma 7. Kalau misalnya bulat, koma 00. Jadi di dalam bilangan atau data kontinu, itu ada pecahannya, gitu. Makanya, itu akan berputar seperti tinggi badan, berat badan, terus apa lagi ya biasanya ya? Selain dua itu yang sifatnya kontinu, jam ya, jam 2,5 jam gitu ya. Dan biasanya ini angka-angka yang digunakan untuk mengukur ya. Kalau misalnya yang diskret biasanya untuk ngasih tahu jumlah gitu biasanya. Biasanya seperti itu di antara dua itu. Jadi diskret ada pecahan, tidak ada pecahan, continue ada pecahan. Sesimpel itu perbedaannya gitu. Menjawab Syafa? Menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, thank you. Oke, tadi sudah ada Kuratu ini sama Syafa yang nanya. Ada lagi yang mau nanya, teman-teman? Kak, izin nanya. Boleh, Raisa. Kalau untuk tadi yang disebutin masalah selisih yang simbolnya itu D, itu tuh masuknya ke skala pengukuran apa ya, Kak? Atau itu cuman sebagai selisih aja? D, yang tadi aku bilang D ya? Ya, ya, Kak. Oh, iya. Jadi gini teman-teman. Nanti di dalam latihan-latihan dan di dalam pengerjaan soal itu kita akan banyak bikin instrumen tambahan atau bikin variabel tambahan untuk menghitung gitu. Jadi kadangkala tidak ditaruh di sini, tapi nanti kita akan bikin sendiri di sini D, terus kemudian di kanannya X, X kuadrat, R, I, S, dan sebagainya macamnya. Itu punya arti tersendiri nanti dalam hitung-hitungan. Tapi itu menyatakan nanti ada artinya sendiri, makanya dia kita sebut sebagai variabel. Kalau D itu berarti selisih, misalnya eh, menengah dan kaya, terus kita taruh D, berarti selisihnya menengah dan kaya berapa, sekian. Jadi itu akan menerjemahkan selisih langsung dari kiri ke kanan. Kalau di bawah D, berarti kita akan langsung dari atas ke bawah. Sebenarnya itu akan lebih lanjut lagi dipelajarin sekitar, ini kan SAP 1 ya hitungannya. Kalau misalnya SAP itu satuan ajar ya. SAP 1, kalau misalnya nanti ada selisih-selisih itu akan kita bahas sekitar SAP 3, atau nanti teman-teman kuliah tuh di pertemuan ketiga atau keempat. Nah, itu akan ketemu variabel selisih dan lain sebagainya macamnya. Hmm, dan akan mulai hitung-hitungan berdasarkan itu. Kalau sejauh ini sebenarnya kita akan baru mengenal istilah-istilah mendasar. Mungkin minggu depan kita akan coba menghitung dari tabel gitu. Kita akan coba menghitung yang dasar-dasar. Seperti itu, Raisya. Makasih ya, Kak. Oke, thank you, thank you. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Terus ini karena waktunya masih panjang, sudah aku bebaskan teman-teman mau bertanya apa, apa aja. Kalau di luarnya juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya masih ada yang bingung soal ini semua, bisa banget langsung ditanya. Nanti PPT-nya juga akan dikirim di link yang biasa ya. Tuh. Kak, aku mau nanya Boleh, Halia. yang Halia ya. Nah, ya, yang jenis-jenis diskrit sama continuous itu kalau misalnya jumlah uang masuknya diskrit atau continuous, Kak? jumlah uang. Oke, kalau bicara jumlah uang, kita analisis dulu. Jumlah uang. Nih, tadi aku nulis 5 juta misalnya. Sini ada 5 juta nih, gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih di bawah 1 rupiah? Ada nggak sih?
gitu. 1,5 rupiah, 5 juta, 5 juta setengah kan 5.500.000 ya. Itu berarti masih angka tuh. Ada nggak 5 juta 0,005 gitu? Atau 0,5? Nggak ada ya. Jadi kalau uang kita klasifikasikan sebagai diskret. Walaupun kita kan nyebut 5,5 juta atau 5/4 juta atau 1,2 juta gitu. Nah, tapi kan sebenarnya itu menyatakan koma itu hanya dipersingkat aja. Sebenarnya menyatakan 1 1,5 juta kan berarti 1.500.000 gitu. 2,5 juta 2.500.000 hanya menghilangkan nolnya aja gitu. Yang lebih tepat kan 2,5 juta dan lain sebagainya macamnya. Itu bukan menyatakan pecahan, tapi hanya menyatakan singkatan dari jumlah sebenarnya. 1 rupiah tidak bisa dibagi lagi gitu. 1 kilogram bisa dibagi, bisa terdiri dari setengah kilogram gitu. Tapi kalau 1 rupiah nggak terdiri dari setengah rupiah, maka dia termasuk ke dalam diskret. Gitu, Alia. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, thank you. Lanjut, lanjut. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, saya mau bertanya, Kak. Ya, ini panggilnya apa nih? Muhammad atau Indrawan? Indrawan aja, Kak. Indrawan aja, oke. Silakan. Eh, untuk yang statistik inferensial itu boleh dijelaskan lagi nggak, Kak? Itu seperti apa? Oke, statistik inferensial. Thank you pertanyaannya, Indrawan. Statistik inferensial itu kita akan ambil contoh seperti ini. Kita misalnya mau mencari tahu nih teman-teman. Kalau tadi kita ambil konteksnya, kita ingin mencari tahu eh, jumlah atau misalnya gini ya, kita ingin mencari tahu pendapatan rumah tangga gitu ya di kota Konoha, tapi kita menggunakan data atau sampel dari masing-masing kecamatan gitu. Kita ambil satu kecamatan misalnya, Kecamatan Arjuna. Nanti di dalam Kecamatan Arjuna, kita akan tanya ke masing-masing kelurahannya gitu. Pak Lurah 1 ngirim 10 orang, Pak Lurah 2 ngirim 10 orang, Pak Lurah 3 10 orang. Hasilnya akan menimbulkan kecamatan. Kecamatan ternyata jumlah orang pendapatan menengah banyaknya. Nah, pendapatan menengah dari kecamatan itu akan kita gunakan untuk menyimpulkan kota Konoha. Jadi, eh, kayak tadi aku juga sampaikan, misalnya kita mau nyari presiden nih, elektabilitas presiden gitu. Misalnya ya. Oke, sorry, sorry. Nah, setelah kita mau memilih presiden nih, kan nggak mungkin kalau lembaga survei itu nanyain setiap orang ya. Berarti dia akan cari sampel. Misalnya di Kota Depok, balik lagi. Kota Depok, dia akan minta per kecamatan gitu. Kecamatan A banyak milih siapa? Misalnya calonnya 2, Prabowo atau Jokowi gitu. Wah, ternyata Kecamatan A 50% dari sampel yang kita ambil dari Kecamatan A milihnya Prabowo. Kecamatan lain banyaknya Jokowi, kecamatan ini banyakkan Prabowo, Jokowi, Prabowo, Jokowi dikumpulkan dari sampel-sampel tersebut itu akan menyimpulkan bahwasanya oh sekota Depok unggul di Prabowo gitu tanpa harus mengatakan atau perlu menanyakan semua orang gitu. Jadi nggak perlu semua data. Itu inferensial. Jadi kita hanya mengambil sedikit, hanya mengambil ini dari seluruhnya. Salah satu gambaran yang paling gampang, ini sempat dijelasin sama dosen aku gini. Kalau teman-teman lagi bikin sayur sop gitu, ya teman-teman mau tahu nih ini keasinan atau enggak atau kurang kurang apa nih, kurang bumbu apa nih gitu ya. Teman-teman kalau inferensial itu tidak perlu dihabisin semua satu kuali untuk tahu rasanya gitu ya. Teman-teman perlu ambil 1 sendok, diambil aja gitu, dicelup, diambil terus teman-teman rasain udah asin atau belum asin atau kurang bumbu apa gitu ya. Itu salah satu contoh inferensial. Dengan teman-teman cobain sup tersebut, teman-teman bisa tahu, oh ternyata ini kurang asin gitu. Oh ternyata ini kurang garam, kurang lada atau kurang segala macam. Itu salah satu inferensial. Kalau deskriptif dalam contoh sup yang tadi, ya teman-teman artinya ingin mengetahui secara lengkap ini sup ini keseluruhannya emang asin apa enggak ya teman-teman habisin tuh supnya. Oh iya hasilnya adalah rasanya asin nih, tapi di beberapa bagian masih ada yang nggak berasa gitu contohnya. Begitu perbedaannya, Indrawan. Baik, Kak. Terima kasih banyak. Thank you, Indrawan. Siap.
Ada lagi yang mau bertanya? Nanti kita juga akan mengenal ya teman-teman, mungkin bukan di Pengstat ya, tapi di Statlan. Itu ilmu-ilmu yang lebih menarik lagi. Contohnya regresi gitu. Regresi itu misalnya kayak tadi aku bilang, 1 rupiah kita tambahkan ke dalam anggaran, performanya naik berapa, itu kita akan bisa mengetahui itu. Atau misalnya dalam 5 tahun akan naik seberapa banyak, kita juga bisa tahu itu. Kak, maaf, aku izin tanya. Boleh, Aura? Masih terkait dengan soal yang tadi, itu untuk menentukan skala pengukurannya, jadi kita tuh nentuinnya per tiap variabelnya ya, Kak. Jadi bukan per kolom tabel ya. Kalau misalnya kecamatan itu kan kita bisa klasifikasikan dia sebagai nominal karena itu adalah eh, nama-nama dari kecamatannya. Tapi bukan berarti yang sangat miskin itu kita tentukan itu sebagai rasio karena itu isinya kan angka gitu kan. Tapi yang sangat miskin, miskin, menengah kaya itu adalah ordinal karena itu urutan. Iya urutan kan ranking gitu. Iya, Jadi betul kayak, betul banget. hmm, Oke, betul betul banget. Ya, jadi yang dilihat dari skala pengukuran tuh isi dari variabelnya. Nih isinya, terus ini isinya, terus ini isinya. Gitu. Arjuna adalah nominal, miskin, sangat miskin, menengah kaya adalah ordinal, terus jumlah ini, nih, yang ini rasio. Itu tuh cara sangat mudah untuk membedakan. Dilihat dari isinya. Gitu, Aura. oke baik Kak, makasih. Mantap nih, berarti Aura sudah menangkap dasar yang paling awal nih untuk masuk ke statistik. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Mungkin kalau ini kita jadikan ini ya, teman-teman, pertanyaan terakhir nih. Ada yang mau bertanya untuk terakhir, karena setelah ini aku udah nyiapin latihan soal. Jadi teman-teman setelah ini bisa nyobain langsung mengklasifikasikan berdasarkan tadi skala pengukuran jenis variabel dan lain-lain sebagainya macamnya. Ada juga beberapa pertanyaan yang udah aku siapin. Kayaknya nggak banyak deh, nggak nyampe 10 tadi aku nyiapin. Untuk ini aja, untuk apa, istilahnya pemanasan teman-teman. Udah sejauh mana pahamnya. Dan tenang aja, nggak dinilai ya, karena kita nggak ada sistem nilai-nilai, nggak ada sistem tugas. Jadi ini murni kalau teman-teman mau latihan gitu. Oke, ada lagi pertanyaan terakhir dari teman-teman. Kalau nggak ada, kita langsung latihan ya teman-teman. Oke, sudah aman ya teman-teman? 24:05 kita coba latihan. Oke, ini aku taruh di chat ya untuk latihannya. Teman-teman boleh coba, boleh latihan. Nanti setelah itu kita akan review. Mungkin nggak lama-lama, kita ngerjainnya karena ini nggak terlalu sulit. 10 menit cukup ya teman-teman. Kita coba kerjain. Nanti 5 menit lagi kita bahas gitu. Silakan. Boleh teman-teman dikerjain. Linknya bisa dibuka kan ya? Coba aku buka ya. Oke, bisa nih. Oke, silakan. Selamat mengerjakan teman-teman. Nanti aku bahas lagi dan aku cek lagi di jam 20.55 ya. Oke, selamat mengerjakan.
Oke, sudah banyak nih yang isi nih. Udah di sini 32 dan hasilnya lumayan bagus-bagus. Ini dari berapa soal ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dari 7 soal. Rata-rata yang lainnya udah lumayan. Aku coba share screen ya. Kita sekalian review, teman-teman. Ini tesnya nggak aku tutup. Jadi ntar kalau misalnya teman-teman yang lain mau coba ngerjain juga boleh, silakan dilanjut. Nah, ini dari ini kita lihat ya. Ini statistik juga teman-teman, salah satu bentuk statistik distribusi rata-rata, median, dan juga range. Sini rata-rata teman dari 8, dari berapa soal sih? 8 ya? 7 tadi. Dari 7 teman-teman benar 4. Berarti ya sudah lebih dari setengah ya, sudah lebih dari setengah ya. Dan kita akan coba cek. Oh, di sini ada pertanyaan yang teman-teman banyak salah. Di sini, ntar kita cek lebih lanjut ya. Ini termasuk ke dalam klasifikasi statistik apa data ini? Kita cek. Ini ada datanya ya. Kelurahan, sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, jumlah. Ini sama seperti tadi latihan soal. Jadi ini termasuk klasifikasi tadi yang jawab kalau nggak salah Jo ya. Ya ini statistik deskriptif karena tujuannya adalah dari data ini kita menyimpulkan. Kak, biasanya nanti contohnya seperti apa sih kalau contoh tabel statistik inferensial? Biasanya bentuknya adalah sampel, bukan ini populasi, bukan apa misalnya akan ada di judul tabelnya itu N, gitu. Ada tulisan N kecil, itu menyatakan dia sampel. Karena di sini nggak ada, berarti kita akan assume itu sebagai populasi. Nah, kalau populasi itu rata-rata dan sudah pasti biasanya deskriptif untuk menjelaskan lebih ini, menjelaskan keseluruhan di tabel ini. Jadi sudah banyak nih yang benar, ya hanya satu orang yang jawab inferensial. Terus variabel tingkat pendidikan dalam tabel atas termasuk skala, nah tingkat pendidikan. Nah ini ya, variabel tingkat pendidikan harusnya lagi dibikin di atas ini, harusnya dibikin tingkat pendidikan di atas ini judul. Nah ini termasuknya apa? Jawabannya benar ya. Tadi udah banyak banget yang benar, rasio, sorry, ordinal. Karena dia menunjukkan adanya tingkatan. Mantap-mantap, sudah banyak yang jawab ordinal. Ya ini mungkin hati-hati keliru. Yang dimaksud tingkat pendidikan itu yang ini ke kanan ya. Bukan ini gitu ya. Jadi ini yang ke kanan, bukan yang ke bawah. Jadi hati-hati jangan sampai kalau ketemu yang kayak gini teman-teman bilangnya ini adalah rasio, padahal yang dimaksud adalah yang ke kanan, ordinal gitu. Terus data jumlah warga, ya berarti dari paling kanan ya. Ini apa? Nah ini bukan ke sini justru. Kita lihat yang ini, yang ke bawah. Nah ini udah jelas di situ rasio. Tuh, rasio. Tingkat pendidikan. Ini tingkat pendidikan. Ya, jumlah warga adalah. Oh, sorry, sorry. Ini jenis data yang ditanya, teman-teman. Maaf, maaf. Jenis data di jumlah warga dalam setiap kategori adalah. Nah, tadi ini udah sampai kita bahas ya. Karena bicara warga, berarti bicara orang gitu. Orang tuh tidak ada yang setengah-setengah, tidak ada yang seperempat, berarti dia datanya adalah diskret. Ini banyak. Nah, hati-hati, teman-teman. Kadang suka mengecoh. Aku juga ini sengaja naruh ada pertanyaan, ada jawaban inferensial sama deskriptif tujuan untuk mengecoh. Karena eh, hati-hati tertukar jenis data, jenis statistik, terus eh, yang tadi ya ada jenis variabel, jenis skala pengukuran, hati-hati. Nama-nama ini bisa ketukar-tukar kita. Jadi harus dihafalin patokan-patokannya. Nah, ini yang ditanya adalah jenis data. Jenis data tadi ada yang kalau di kuantitatif itu diskret dan kontinu. Kalau di kualitatif itu eh, open-ended dan close-ended. Karena di sini bicara jumlah warga, yang mana dia adalah rasio, maka rasio itu bicara tentang diskret atau kontinu. Gitu. Dan di sini benar ya, 30 orang jawabnya diskret. Oke, lanjut. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesesuaian, pembina OSIS. Skala pengukurannya adalah ordinal. Ya, benar. Sudah mantap ini ordinal karena ada tingkatannya. Tujuan statistika adalah kecuali, ya ini pasti benar. Karena tujuannya tadi sudah dijelaskan, menyajikan informasi, mengumpulkan populasi, meningkatkan proses kerja dan prediksi. Menggantikan profesi lapangan, ya enggak. Kita sebagai
statistik itu jarang banget yang kayak eksekusi di lapangan, tapi justru kita turun ke lapangan itu untuk mencari data. Jadi banyaknya seperti itu. Nggak menggantikan profesi yang di lapangan. Bahwa bilang kita punya datanya, udah kita aja ngerjain. Nggak. Jadi tetap sesuai tupoksinya masing-masing. Variabel tinggi badan termasuk dalam. Nah, ini beragam nih jawabannya ya. Tapi banyak banget yang kedua interval. Tinggi badan teman-teman memang ada jarak nih antara tinggi yang 150 sama 171. Tapi kita harus lihat dari parameter absolut nolnya. Tinggi badan kalau nol itu nyatanya dia punya tinggi atau tidak? Ya, dia tidak punya tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya tingginya nol, itu tidak ada makna lain selain dia tidak punya tinggi. Berarti dia nol mutlak. Nah, ketika nol mutlak, maka kita bisa nyatakan variabel tinggi badan itu sebagai rasio. Nah, tapi teman-teman, eh, untuk mengetahui lebih lebih langsungnya lagi, ntar ada kaitannya dengan soal berikutnya. 150 bisa dibagi, bisa dikali, bisa tinggi badan gitu. Jadi tinggi orang yang 50 adalah eh, setengah dari tinggi orang yang 100 bisa. Makanya dia termasuk rasio. Nah, ini yang banyak mengecoh ya. Hati-hati. Maka interval mengakui bahwa 20 derajat dua kali lebih panas dari 10 derajat. Nah, kita harus lihat bahwasannya yang dibahas adalah suhu. Nah, suhu itu termasuk interval. Kalau bicara interval, kita tidak berbicara tentang perkalian dan pembagian. Dia tidak akan bisa dibandingkan gitu aja. 0 derajat bukan berarti eh, dua kalinya atau berapa kalinya gitu ya, nggak mungkin. 1 derajat bukan berarti eh, setengahnya 2 derajat, nggak. Jadi memang dia sangat berbeda. Titik beku dikali titik beku nggak menjadi apapun gitu ya, emang beku aja. Jadi ini jawabannya adalah tidak. Jadi tidak diakui. Itu. Balik lagi harus cermat dalam menilai ini interval atau bukan, atau ini ordinal atau ini rasio. Karena 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 informasi dari yang didapat itu juga berbeda-beda. Kesimpulannya pun juga akan nanti berbeda. Gitu teman-teman. Ini nanti linknya kalau mau aku bisa share ke grup buat latihan juga nggak masalah. Mungkin itu untuk materi malam ini teman-teman. Untuk selanjutnya, eh, karena aku niatnya pengen coba rutin, ke depannya nanti mungkin yang ngajar harapannya bisa asdos juga ya, karena aku belum jadi asdos. Harapannya nanti bisa bisa ada asdos yang kita ajak. Cuman kalau nggak ada mungkin nanti akan bergantian teman-teman yang lain untuk mengisi kelas-kelas berikutnya. Tapi sama seperti kelas IPT, kelas Pengstat juga akan menjadi kelas yang rutin karena materinya lumayan banyak dan isinya berat-berat semua. Jadi harapannya teman-teman kalau misalnya sekarang masih pusing atau misalnya sekarang justru penasaran untuk lebih lanjut, eh, akan sangat bermanfaat kalau nanti teman-teman lanjutin ke kelas-kelas berikutnya. Kalau aku sih mungkin ntar akan nanya ke teman-teman, prefernya di hari apa? Karena biar kita punya jadwal tetap, itu nanti teman-teman boleh sampaikan juga di grup, ntar aku akan tanya. Mungkin seperti itu untuk yang bisa aku sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan tambahan, teman-teman bingung, boleh banget chat aku. Seputar via, nggak masalah, seputar materi, boleh banget. Apapun itu teman-teman boleh konsultasikan dan boleh tanyakan ke aku. Itu aja, aku sangat terbuka. Sekian, terima kasih. Aku kembalikan kepada Wildan. Oke, terima kasih banyak Atif atas apa namanya pembelajarannya. Semoga teman-teman juga bisa merasakan lah manfaatnya. Tadi Atif sampaikan terkait pengantar statistika. Semoga itu membantu kalian semua. Dan tadi kalau misalnya ada pertanyaan berkaitan via ataupun mata kuliah pengantar statistika ataupun ya khususnya di mata kuliah negara itu disampaikan aja ke Atif. Jadi Atif sangat terbuka. Dan nanti mungkin bakal ada next pembelajaran tadi yang tadi disampaikan sama Atif, matkul-matkul lain. Oke, mungkin untuk hari ini dicukupkan. Jadi terima kasih banyak pada teman-teman semua. Semoga semangat teman-teman semua tidak padam. Terus semangat untuk belajarnya di VIA karena pastinya itu seru banget di VIA belajarnya. Jadi ya mungkin untuk hari ini dicukupkan. Terima kasih Atif dan teman-teman yang udah menyempatkan hadir. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.